Tujuh warga negara Indonesia yang sempat terjebak di Ukraina tiba di kota Binjai, Sumatera Utara. Kedatangan WNI tersebut disambut isak tangis keluarga. Dengan menggunakan bus, tujuh warga negara Indonesia asal kota Binjai dan Kabupaten Langkat tiba di rumah dinas wali kota Binjai. Kedatangan tujuh WNI ini disambut isak tangis keluarga. Serah terima pun dilakukan pemerintah daerah setempat dengan keluarga. Alhamdulillah, senang sekali ya, bersyukur juga. Semua ini berkat doa dan dari keluarga semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungannya semua, atas doa-doanya dari wartawan juga. Saya mengucapkan terima kasih dari media. Alhamdulillah itu aja. Oke. 22 hari gitu. Itu proses evakuasinya Bang ya? 22 hari itu? 22 hari kami terjebak di sana. Itu pun sambil melakukan proses. Tapi nggak gagal-gagal aja. Karena kan jalan yang mau dilalui itu kan selalu konflik gitu. Rusia dan Ukraina sepanjang jalur dari Chernihiv ke Kyiv itu selalu perang. Jadi kami terkendalanya di situ aja, nggak bisa lewat. Evakuasinya itu gimana Bang dari Ukraina ke Polandia? Evakuasinya bertahap dari Chernihiv ke Kyiv, dari Kyiv ke ini bertahap ya, empat tahapan. Sementara itu, dua WNI lainnya Amri Abbas dan Julham Ramadan langsung dijemput oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat TV One mengabarkan. Iskandar merupakan salah satu warga negara Indonesia yang sempat terjebak di Ukraina. Saat itu keluarga berharap agar pemerintah bisa secepatnya mengevakuasi keluarga mereka yang saat ini masih bersembunyi di dalam bunker. Sebab stok makanan sendiri sudah mulai menipis, ditambah lagi lokasi bunker yang sempit dan minimnya pemanas ruangan di dalam cuaca dingin di sana. Berikut cuplikan program Kabar Siang pada 8 Maret 2022 lalu, di mana Iskandar berkomunikasi dengan pihak keluarga di Binjai. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Dek, Neng. Gimana kabarnya di sana? Jangan tanyakan kabar kami, Pak. Kabar kamu bagaimana? Kabar kami insya Allah di sini baik-baik saja. Ya, di sini pun baik kok. Ya, nggak ada masalah. Ya itulah, ya selalu tidak ada masalah. Sedangkan di luar itu problem yang paling besar loh. Enggak, udah diinformasikan. Insya Allah ada 1 atau 2 hari ini mudah-mudahan ada caranya. Ya, cuman saya nggak bisa ngomongin, takut nanti masalah. Jadi ya, insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak itu pun udah berusaha dari awal. Ya, saya pun berharap. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat pulang. Halo Adek Biu. Halo Adek, itu Bapak. Halo Pak, itu apa? Halo Pak. Oi. Sombong. Udah sehat-sehat aja di sana, doain aja. Mungkin sebentar lagi pun juga. Ya kami pun dengan adik-adik semua di sini kan pasti setiap saat mendoakan Bapak gitu. Setiap langkah kalian di sana dilindungi sama Yang Maha Kuasa gitu. Kalau kami di sini ya walaupun yang nggak bisa makan masih aman, dalam keadaan aman. Gitu, Bapak. Warga Indonesia yang sempat terjebak di Ukraina saat perang Ukraina dan Rusia terjadi. Nah, saat ini Iskandar sudah kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Kami ajak Anda bergabung bersama Iskandar dan istri Ai Rodia. Assalamualaikum Mas Iskandar dan Mbak Ai. Waalaikumsalam Mbak Putri. Ya, saya ke Mas Iskandar. Gimana perasaannya nih Mas? Akhirnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta di Binjai. Wah, bersyukur banget Mbak. Serasa seperti mimpi lah gitu kan. Nggak saya bayangin ini sampai begini gitu ya. Bersyukur banget Mbak. Bersyukur banget. Bahagia Tenang, ya Mas Iskandar ya? Iya Mbak. Kalau Mbak Ai gimana Mbak rasanya berkumpul bertemu bersama suami dan anak kembali? Jujur, alhamdulillah saya bahagia sekali Mbak.
Karena ini yang saya harapkan selama ini, berdoa sama Yang Maha Kuasa bahwasanya kembali dengan selamat tanpa kurang apapun gitu kan. Jadi ya saat ini alhamdulillah rabbil alamin, saya ya bahagia sekali gitu mereka kembali ke rumah dengan selamat. Iya. Pada saat kemarin masih menunggu suami pulang dan berharap pemerintah untuk segera mengevakuasi, apa saja yang mungkin Mbak Ai lakukan atau upayakan untuk segera bertemu suami? Ya, alhamdulillah saya meminta, terutama saya memohon doa di seluruh Indonesia bahwasannya memohon untuk mendoakan suami dan rekan-rekan semua untuk terevakuasi, dan saya pun kan memohon kepada pemerintah, Pemko Binjai juga, Masya Allah mereka mendukung dan mendoakan juga gitu kan untuk kepulangan suami dan anak saya juga, dan pemerintah juga gitu. Saya tahu bahwasannya mereka selalu mengabari bahwasannya mereka lagi berupaya keras untuk mengeluarkan mereka dari sana gitu Mbak. Makanya saya agak lumayan berharap besar kemarin. Masya Allah saya berharap besar sama pemerintah bahwasannya mereka bisa mengeluarkan mereka dari zona perang itu gitu. Baik. Sebelum akhirnya bertemu dengan suami, setelah dipertemukan oleh TV One pada saat tanggal 8 Maret kemarin itu Mbak melalui telepon, komunikasinya seperti apa? Apakah tetap berkomunikasi setiap hari atau bagaimana? Ya, alhamdulillahnya setiap hari berkomunikasi. Ada beberapa tanggal berapa itu 24 jam kami putus komunikasi juga, itulah yang bikin kami nggak tahu kami harus ngapain gitu ya. Cuman kami bisa berdoa supaya mereka baik-baik aja. Tapi semenjak itu ya alhamdulillah kembali lagi normal komunikasi kami gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin itu lancar. Allah mudahkan semuanya tanpa hambatan apapun, walaupun mereka berusaha keras kan. Saya tahu pemerintah yang terjun untuk mengevakuasi mereka itu Masya Allah gitu. Allah lindungi. Mereka mengeluarkan anak saya dengan suami saya di situ tuh, di atas itu bom gitu ya kan, dengan tembakan-tembakan gitu. Tapi saya yakin insya Allah atas izin Allah mereka akan selamat. Alhamdulillah ya Mbak Ai. Saya ke Mas Iskandar lagi nih. Mas Iskandar, bisa diceritakan Ya, mungkin Mbak, bagaimana proses penjemputan hingga akhirnya tiba di Indonesia dan apa kendala yang mungkin terjadi saat itu? Ya, kendalanya itu Mbak ya, memang semenjak kami dari invasi itu ya sampai tanggal 22 itu memang di Chernigov memang nggak pernah berhenti. Terus perang, terus suara ledakan setiap hari 24 jam nggak berhenti. Yang paling utama itu di jalur yang mau ke Kiev itu yang sangat panas itu Mbak. Setiap hari itu ada kontak. Jadi kendalanya di situ. Kita nggak bisa melalui jalur itu nunggu aman. Sementara nunggu amannya itu kita nggak tahu kapan. Jadi bapak-bapak itu dari pemerintahan yang mengkoordinir selalu menanyakan info gimana kondisinya di sana, banyak serangan enggak gitu. Jadi mereka sudah standby timnya, tinggal aja untuk melewatin itu yang sulit. Kendalanya di situ, proses evakuasi memang macam ya kita pasrah lah Mbak. Karena waktu kita dievakuasi pun suara ledakan itu dekat banget gitu. Jadi kita lewat itu ya kanan kiri suara gedebam itu udah sambil diam berdoa kita mudah-mudahan selamat. Alhamdulillah Mbak, selamat kita sampai di Warsawa sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah. Ya mungkin karena perjuangan dari bapak-bapak itu menjamin kalau supaya jalur yang dievakuasi itu aman, juga doa-doa dari keluarga, teman-teman semua. Oke. Itu Mbak. Mas Iskandar, berarti kan penjemputannya tidak langsung ke bunker ya? Berarti di lokasi tertentu, kemudian yang orang-orang yang ada di bunker ini mencari jalannya sendiri untuk selamat hingga tiba di lokasi penjemputan, begitu ya Mas ya? Enggak, gini kita kan sebelumnya dari bunker itu kita dijemput di rumah, di restoran Mbak. Restoran itu tempat untuk evakuasi terakhir. Jadi dari restoran itu langsung mobil jemput masuk ke depan pintu restoran, kita langsung naik gitu Mbak. Naik mobil itu langsung kita ke Chernigov, perjalanan sekitar 6 jam.
itu melalui jalan tikus lah, istilahnya kalau bahasa kita jalan tikus dari hutan-hutan, motong-motong, menghindari dari tempat yang diduduki oleh Rusia sampai di Kiev, Mbak. Oke. Setelah di Kiev kita tukar mobil. Tapi selama perjalanan penjemputan itu ada ketemu nggak sih Pak dengan mungkin tentara Rusia atau Ukraina, atau ada sweeping mungkin yang terjadi pada saat proses penjemputan? Kalau checkpoint itu banyak, tapi dari tentara Ukraina, dari Kiev ke Kiev itu ada mungkin sekitar 10-an lebih mungkin checkpoint dari tentara Ukraina. Rusia nggak ada, tentara Rusia nggak ada. Baik. Nah selama di bunker itu kegiatannya seperti apa? Kabarnya ini pasokan makanan juga minim ya Mas Iskandar? Iya, kebenaran waktu di pabrik yang pertama itu pasokan makan kita udah mau habis. 1 hari lagi mungkin udah habis. Terus kita dipindahin ke restoran. Di restoran itu kita kan itu dapur umum untuk relawan juga tentara. Jadi kita kalau makan di nomor 2 kan lah istilahnya. Tapi ya kita maklum karena mereka yang berjuang memang lebih membutuhkan makanan daripada kita kan. Ya makannya itu 1 hari pagi roti bantal 1 keping, sore 1 keping, malam sup dengan kentang dengan mie putih itu aja. Udah itu aja Mbak selama 3 hari itu Mbak. Dari 14 sampai 17. Oke, saya ke Mbak Ai lagi nih. Mbak Ai, sesampainya suami di rumah, udah dimasakin apa aja ini? Mungkin makanan favorit atau ada permintaan khusus? Ya, ada sih permintaan khususnya ikan teri. Coba insya Allah nanti saya masakin, Mbak. Karena masih dari malam kan kami istirahat saja kan malam sekali gitu. Terus Masya Allah, Alhamdulillahnya masa tamu gitu berdatangan gitu kan untuk menanyakan kabar pada suami dan anak saya. Insya Allah saya janji saya masakin kesukaan suami saya. Berarti sudah mencicipi ya makanan istri ya Pak? Iya. Iya, Oke, kalau untuk anak nih, anak-anak gimana ketika ketemu bapaknya? Apakah sudah dibawa jalan-jalan, kemudian main terus harian atau apa yang dilakuin pada saat pertama ketemu? Ya kalau anak yang keempat otomatis lengket ya kan Mbak, dia nggak mau jauh. Ini Mbak lihat sendiri dia duduk aja di pangkuan suami gitu. Ya kalau anak-anak ya sekarang belum ada waktu untuk jalan-jalan, tapi ya insya Allah ke depannya ketika sudah istirahat semua, sudah tenang, mungkin ya ada rencana untuk jalan untuk memfreshkan pemikiran. Oke, baik. Ini terakhir Mas Iskandar dan Mbak Ai, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk pemerintah, khususnya buat Kementerian Luar Negeri atas proses penjemputan hingga akhirnya Mas Iskandar bisa tiba di rumah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terkhusus untuk Bapak Direktur Perlindungan WNI Pak Yuda Nugraha. Ya dengan jeripayah beliau setiap hari komunikasi mengkoordinasikan dengan saya tanpa jemu-jemunya. Alhamdulillah sampai pulang. Juga buat Bapak Duta Besar KIP beserta staf, Ibu Dubes, wartawan beserta staf, Bapak-bapak dari BIN, juga Bapak Kepala BIN, Bapak-bapak dari BAIS, juga atas pertahanan wartawan, atas pertahanan mutu. Mereka itu dari awal invasi selalu memotivasi saya, memberi semangat, mencoba memberi semangat buat kami mengusahakan upaya tanpa jemu-jemu itu Mbak. Saya nggak bisa membalas kebaikan mereka. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Itu aja Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Iskandar dan Mas Iskandar dan Mbak Ai atas waktunya. Saya doakan ya, semoga tetap bahagia dan selalu diberikan kesehatan buat keluarganya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih kembali. Selamat siang Mbak. Terima kasih.